Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kuasa Tuhan atas alam. Salam saudaraku. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Karena itu Tuhan berkuasa atas alam semesta ini, dan alam tunduk kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa Tuhan atas alam. Yang pertama, dalam Injil Matius, Markus, dan Yohanes kita dapat membaca kisah tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Hukum Allah mengajarkan kepada kita bahwa jika berat jenis benda lebih besar dari berat jenis zat cair, maka benda itu akan tenggelam. Peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air berarti menunjukkan bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih dari hukum alam ini. Tuhan Yesus berkuasa atas alam. Mustahil apabila seorang manusia bisa berjalan di atas air. Peristiwa itu terjadi setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Tuhan Yesus menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Tuhan Yesus sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Tuhan Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ketika Petrus meminta izin kepada Tuhan Yesus untuk datang dan berjalan di atas air, Tuhan Yesus mengizinkan dan berkata, "Datanglah," karena Tuhan Yesus mau mengajar Petrus untuk berjalan di atas kemustahilan. Ketika Petrus turun dan mengarahkan pandangan kepada Tuhan Yesus, dia berhasil berjalan di atas air untuk mendapatkan Tuhan Yesus. Namun ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ketika fokus Petrus tidak lagi kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada angin dan gelombang lautan, maka ketakutan mulai menyergap hatinya dan kemudian membuat dia tenggelam. Ketika dia mulai tenggelam, Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Bagaimana Petrus bisa naik ke perahu? Ketika tangan Tuhan Yesus memegang tangan Petrus, mengangkat dia dari air, Tuhan Yesus menggandengnya berjalan selangkah demi selangkah, melangkah di atas kemustahilan, melawan hukum alam, melangkah di atas air yang sedang bergelora menuju ke perahu, hingga mereka tiba di tepi perahu dan naik ke perahu. Dan ketika Tuhan Yesus dan Petrus telah naik ke perahu, angin pun redalah. Yang kedua, angin badai pun menjadi reda
ketika Tuhan Yesus naik ke perahu murid-muridnya. Dalam peristiwa lain, Matius, Markus, dan Lukas mencatat bahwa Tuhan Yesus meredakan angin badai dengan hardikan. Markus 4 ayat yang ke-39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Peristiwa ini juga menunjukkan kuasa Tuhan atas alam, sehingga angin badai pun taat kepada Tuhan Yesus. Saudara, dalam kehidupan saya beberapa kali saya menikmati kuasa Tuhan atas alam. Salah satunya adalah ketika angin puting beliung melanda kota Krian beberapa tahun yang lalu. Hari itu Andrew yang masih kecil sedang bermain di rumah jemaat yang hanya 2 rumah dari pastori. Kami baru saja mengantar anak kaum muda yang berangkat ke Mojokerto untuk mengikuti fellowship kaum muda di sana. Kami sedang duduk bercerita. Tiba-tiba lampu mati dan hujan mulai turun. Saya menyalakan lilin dan meletakkannya di tengah ruangan. Tapi api lilin itu mulai bergoyang dan hampir mati. Saya mulai memindahkan lilin itu tertutup dengan dinding, tetapi angin masih terlalu kuat dan apinya masih terus bergerak. Tiba-tiba kami mendengar suara deru angin yang cukup keras. Kami mulai bergandengan tangan. Sementara kami berdoa, kami ingat kaum muda yang sedang dalam perjalanan, Andrew yang sedang tidak bersama dengan kami. Dan kami meminta Tuhan meredakan angin yang sedang terjadi. Dan kami bersyukur angin berhenti. Apakah itu sebuah kebetulan? Tidak. Itulah kuasa Tuhan atas alam. Ketika kami berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan berkarya. Tuhan menghentikan angin puting beliung itu. Saudara, kadangkala Tuhan Yesus mengizinkan angin badai datang menerpa perahu kehidupan kita, perahu pernikahan kita. Jangan takut. Jangan khawatir dan jangan menjadi kecewa, karena Tuhan Yesus sedang mengajar kita untuk berjalan di atas kemustahilan, berjalan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Itulah iman. Tangan Tuhan selalu siap terulur untuk memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya, sehingga angin badai dan gelombang kehidupan tidak akan menenggelamkan kita, karena tangannya siap untuk menolong kita. Dan Tuhan Yesus akan masuk dalam perahu kehidupan kita, perahu rumah tangga kita, sehingga angin badai itu pun menjadi tenang. Ketika angin badai kehidupan menerpa hidup kita, jangan berusaha dengan kekuatan dan pikiran kita sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Panggilah namanya, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus yang berkuasa itu akan menghardik angin badai kehidupan kita sehingga menjadi teduh sekali, dan kita boleh menikmati anugerah Tuhan nyata dalam hidup kita, dalam kehidupan keluarga kita. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menenteramkan kehidupan kami. Engkau berkuasa atas alam ini. Karena itu Tuhan, dalam segala keadaan kami mau terus mengarahkan pandangan iman kami kepada Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melangkah di atas kemustahilan, di dalam iman yang penuh kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang mustahil buat kami, itu tidak mustahil buat Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Tuhan, karena Engkau
Tuhan atas segala sesuatu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus pegang tangan kami, bahwa kami terus berjalan di jalan kemenangan-Mu. Kami akan terus menikmati pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, terus arahkan pandangan mata iman kita kepada Tuhan. Izinkan Dia memegang tangan kita melangkah di atas kemustahilan. Tuhan Yesus memberkati.